Pancaran iblis muncul kembali di awan jahat ini, membuat serangga beracun jahat yang awalnya sombong menjadi ngeri. Apakah kekuatan jahat yang luar biasa dan tertinggi seperti itu benar-benar berada dalam kendali manusia? Mengapa dia merasa jauh? Xiao Yan hari ini lebih seperti orang yang serakah dan jahat, sehingga gurun kematian yang diubah oleh jutaan pasukan jahat tidak berani bertindak gegabah. Kecemerlangan iblis meningkat, membentuk bayangan jahat hijau gelap yang luar biasa di belakang tubuh Xiao Yan, memicu auranya hingga batasnya. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar memalukan. Puff! Kepalaku sakit, di mana ini? Dengan pemandangan yang begitu mengejutkan di awan di langit, hujan langka di lautan reinkarnasi benar-benar menghilang, dan pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan di tentara sekutu 1000 besar di bawah juga pulih dan sadar. Seolah-olah mereka memiliki mimpi yang panjang. Dalam mimpi itu, mereka pergi ke tempat malam abadi. Tidak peduli bagaimana mereka memanggil dan berjuang, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Hujan yang menetes dari awan jahat sepertinya telah berhenti turun. Bisakah orang itu benar-benar berhasil? Ketika pikiran tokoh-tokoh ini pulih, banyak kekuatan koalisi di bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka, kegembiraan memenuhi hati mereka, menyaksikan lapisan awan jahat seolah-olah ada semacam energi kuat yang mengaduk dengan keras, dan hujan di atas kehampaan telah menghilang bersih. Tidak, sepertinya ada kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di awan. Kekuatan semacam itu sangat kuat, bahkan jika itu tidak terlalu keras kepala dibandingkan dengan kaisar jahat, kekuatan macam apa itu? Pada saat ini, guru suci mayat hidup mengangkat kepalanya, kegembiraan di hatinya belum surut, dia menatap kehampaan berawan yang redup dengan susah payah, matanya berkedut tak terkendali, seolah-olah ada aura yang lebih menakutkan daripada kejahatan setinggi 100 kaki, kaisar bangkit. Kekuatan Xiao Yan sangat kuat. Jika Xiao Yan benar-benar ditelan dan diserap oleh lawan, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi mengapa hujan berhenti turun? Xiao Yan benar-benar jatuh. Pergi ke makam reinkarnasi. Setiap langkah selanjutnya, Anda harus mematuhi pengaturan tuannya, karena ini tidak hanya terkait dengan keselamatan dunia, tetapi juga untuk kehidupan kita semua. Suara itu jatuh, dan Holy Master of Undying berjalan menuju makam reinkarnasi dari Great Elder Xiao Yan bersama dengan ratusan pasukan koalisi yang baru saja kembali normal. Masih ada kehidupan ratusan orang kuat dari Great Thousand Coalition tentara di belakangnya. Tentu saja dia tidak bisa membawa tentara bersamanya. Memasuki awan jahat untuk mendukung Xiao Yan, dan bahkan jika dia melakukannya, saya khawatir itu hanya akan merugikan diri sendiri. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa untuk Xiao Yan di dalam hatinya, berharap dia bisa menciptakan keajaiban. Untuk mencegah kecelakaan terjadi, Xiao Yan sengaja meninggalkan kuali Dewa Api di makam reinkarnasi untuk melindungi jalur reinkarnasi 3 wanita, tetapi sekarang kuali Dewa Api sudah dimiliki. Pertahanannya akan runtuh seketika, dan senjata ilahi akan kembali ke tangan Xiao Yan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Xiao Yan akhirnya berbicara dengan guru suci undead. Semua orang tampaknya menyadari niat guru suci mayat hidup, dan hidung mereka masam, mereka melihat kedalaman awan jahat, membungkuk berat, dan dengan cepat mengikuti untuk menjaga makam samsara. Dalam kehampaan berawan yang gelap, sesosok kecil seperti debu berjalan selangkah demi selangkah, berjalan menuju tubuh kelabang beracun, dan menyapu ke arah tahta kaisar jahat berkaki 100. Selama dia bisa menghancurkan altar air itu, konspirasi ini akan merugikan diri sendiri. Setiap kali iblis Xiao Yan maju selangkah, aura jahat pada bayangan jahat hijau gelapnya menjadi lebih kuat, dan dia perlahan-lahan maju di gurun kematian di mana serangga beracun jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Abu dan debu terus muncul. Di bawah pawai Xiao Yan, pasukan jutaan serangga beracun tidak berani memblokir apapun. Jika ada yang mencoba memblokir jutaan pasukan besar, mereka semua akan dengan mudah diblokir oleh Xiao Yan. Bayangan iblis di belakangnya mengamuk dan diinjak-injak, dihancurkan, dan dimusnahkan. Pasukan jutaan serangga beracun yang dulunya merupakan kebanggaan kaisar jahat 100 kaki gemetar dan mundur pada saat ini. Tampaknya ada kekuatan dalam tubuh manusia yang sangat kecil ini yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Benih-benih ketakutan berakar di benak makhluk-makhluk jahat yang beracun dan terus berkembang biak. Kekuatan ilahi Xiao Yan, seperti air, api, dan guntur, perlahan memudar,
dan kecemerlangan jahat hijau gelap bersembunyi di balik bayangan iblis. Benar-benar menjelma sebagai dewa jahat yang berjalan di dunia. Rasanya seperti Xiaoyan adalah penjahat sejati di dunia ini, dan kaisar jahatnya yang berkaki 100 hanyalah badut di depan penjahat itu. Kekuatan sihir macam apa ini? Pada saat ini, tubuh beracun kelabang, kaisar jahat berkaki 100 di atas tahta menghentikan pembuatan bir di altar air di depannya, dan matanya yang gelap melewati kehampaan yang tak berujung, seolah-olah dia secara naluriah merasakan ketidaknyamanan dari tubuh iblis Xiaoyan. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis saja benar-benar dapat membuatnya, negara adidaya tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9, gelisah. Konyol, aku tidak peduli sihir macam apa kamu, bahkan jika rumah para dewa turun hari ini, akan sulit untuk mengubah situasi yang hancur seperti itu. Jenderal Racun Liu Fang, beri aku hadiah yang bagus untuk orang ini, dan jangan biarkan dia menyabotase rencanaku. Pada saat ini, wajah kaisar jahat setinggi 100 kaki itu serius, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya yang dikelilingi oleh kekuatan jahat dan melambai dengan kuat. Kekosongan di sekitarnya langsung runtuh, dan 6 jurang pusaran yang sangat gelap langsung retak di gurun kematian. Aura yang sangat menakutkan perlahan-lahan menyebarkan klim dari sana. Ya Tuan, 6 raungan mengerikan yang mengguncang jiwa merangkak keluar dari celah di jurang, menyebabkan pasukan jutaan serangga beracun mundur dengan cepat. Pemimpinnya adalah laba-laba putih yang hanya seukuran telapak tangan, dan laba-laba itu ditutupi dengan jaring laba-laba putih. Jaring laba-laba pucat tidak seperti hal-hal di dunia, tetapi lebih seperti hal-hal di neraka dari Shen Luo, penangkapan jiwa. Memutar kepalanya, dia menemukan sosok kerangka berdarah dengan warna merah tua di sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh darinya. Kerangka ini kira-kira seukuran manusia, tetapi ada pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya pada mayatnya. Jelas, bayangan jahat kerangka ini telah menyerap esensi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Kedua jenderal beracun perlahan-lahan melangkah keluar dari kehampaan, mengepung iblis Xiaoyan satu demi satu, dan menutupi tubuh kelabang dengan kaisar jahat berkaki 100 yang menyesuaikan dan menyeduh altar air. Jenderal 6 pihak, ini adalah latar belakang sebenarnya dari orang-orang kudus di belakang kaisar jahat yang berkaki 100. Setelah pembukaan Perang Dunia Pertama, beberapa orang suci memimpin pasukan untuk menyerang dunia besar, dan makhluk hidup dihancurkan, dan mereka juga diam-diam menyimpan kekuatan. Jenderal Racun 6 pihak semuanya beracun dan telah menyerap esensi dari surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dalam situasi yang sulit. Bahkan jika Dewa Racun dari Istana Dewa Racun muncul hari ini, itu akan sedikit rumit. Saya mengatakan mengapa saya tidak melihat pasukan jahat orang-orang kudus di belakang Anda. Ternyata 6 orang ini dan jutaan semut ini adalah dukungan Anda. Berkat kecemerlangan iblis pada Xiaoyan seperti yang baru. Ketakutan, kecemasan, dan persepsi lain dalam pikiran Xiaoyan telah dihapus. Xiaoyan hari ini seperti iblis pertempuran yang keji, haus darah dan kecanduan darah, perang. Kecemerlangan iblis tidak akan pernah padam. Laba-laba putih pucat perlahan memutar tubuh mungilnya, dan samar-samar berubah menjadi wanita ganas yang bermandikan kabut beracun. Di belakang wanita laba-laba putih tergantung 6 duri berbisa yang tajam, dan jaring laba-laba putih yang menjulang di tubuhnya seperti kain kasa, memicu napasnya ke ekstrim. Jenderal Racun laba-laba putih dari hierarki reinkarnasi 8 kali lipat. Bayangan darah kerangka di samping menjerit di langit, dan riak energi sihir kental menyebar, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Kekuatan orang ini juga pada tingkat reinkarnasi ke-8. Ledakan, master beracun dari kedua pihak saling memandang, dan kabut beracun yang sangat jahat segera tak terhitung keluar dari tubuh mereka, benar-benar menutupi tubuh Xiaoyan dengan mudah. Gurun, debu, atau semut yang tak terhitung jumlahnya hingga ekstrim, di bawah kendali 2 jenderal, diatur ulang di samping Xiaoyan, rasa mati lemas mengelilingi Xiaoyan, tampaknya serangan 2 jenderal beracun itu sudah cukup. Bunuh diri Anda sepenuhnya. Segera, sebuah istana kematian berwarna merah gelap muncul dari sisi Xiaoyan. Istana kematian sangat spektakuler, mengejutkan, dan jahat. Saat istana ilusi yang megah muncul, itu benar-benar menahan tubuh Xiaoyan dan menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Setan Xiaoyan melihat ke istana kematian yang dilemparkan oleh 2 jenderal racun bersama-sama, dan perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya, cahaya iblis di matanya tampak memancarkan sarkasme yang sangat menghina.
Jenderal racun 6 pihak mungkin adalah elit sebenarnya dari klan Kaisar Jahat 100 Kaki. Kekuatan mereka harus tersebar di sekitar reinkarnasi 8 kali lipat setengah langkah ke reinkarnasi lipat 8, dan mereka bergabung satu sama lain. Aku takut bahwa pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang biasa semuanya diserang sulit untuk dihadapi. Istana kematian mulai menyusut, dan kekosongan di sekitar Xiaoyan mulai diperas sedikit demi sedikit, dan kekuatan tolak yang besar memenuhi kulitnya, seolah-olah tidak akan lama baginya untuk dihancurkan menjadi daging oleh kekuatan ini. Telapak tangan iblis Xiaoyan mulai melambai, dan seluruh kekosongan mulai menyusut dalam sekejap, tetapi kabut racun yang tak terhitung jumlahnya di istana kematian benar-benar mengikuti kendali Xiaoyan dan mengembun di depannya. Di depan iblis Xiaoyan, ada pedang jahat berwarna hijau tua seukuran lengan. Tampaknya ada bayangan iblis tak berujung yang tertidur di tubuh pedang, dan sekarang dia melepaskan kekuatan jahat tertinggi milik iblis sedikit demi sedikit. Pedang jahat ada di tangan Xiaoyan. Guru, melihat pedang jahat yang tiba-tiba muncul di istana kematian, racun laba-laba dan bayangan darah kerangka saling memandang, dan kegelisahan langka tiba-tiba tersampaikan dari lubuk jiwa mereka. Mati, setan Xiaoyan memegang pedang jahat, mengangkat pedang jahat itu ke atas kepalanya, dan menebasnya secara tiba-tiba. Gurun kematian yang tak berujung, istana kematian, atau dunia yang telah lama terkikis oleh pasukan serangga beracun Kaisar Jahat berkaki 100, semuanya dibagi menjadi dua oleh pedang Xiaoyan. Tampaknya ada kesalahan dalam kehampaan, retakan tak berujung terbakar dengan api hijau tua, memotongnya menjadi dua dari udara tipis. Bagaimana bisa, racun laba-laba putih membakar tubuh wanita manusia dengan jejak api hijau tua, dan jejak rasa sakit dan ketakutan dari lubuk jiwanya muncul. Tubuh kerangka dan bayangan darah juga dibakar oleh api jahat hijau tua, dan tubuh kokoh itu tampaknya runtuh sedikit demi sedikit. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin seorang manusia dengan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dapat mematahkan tabu istana kematian setelah mereka bergabung dengan begitu mudah? Kekuatan yang meletus dari tebasan pedang jahat telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bisakah kekuatan seperti itu benar-benar dimiliki oleh manusia yang lemah? Di celah hijau tua, hampir semua mayat pasukan jahat serangga beracun, bahkan 4 jenderal beracun yang tersisa, tampaknya dikejutkan oleh kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, samar-samar bercokol di jurang maut, dan tidak ada jejak kemunculan kembali. Pedang jahat yang ditempa dengan kekuatan iblis, bahkan jika itu hanya bayangan energi, ditebas dengan lembut, tiba-tiba menebas pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini menjadi abu, dan pukulan barusan menghancurkan setidaknya hampir 2 dari serangga beracun yang jahat. Memang benar ada 2 kali, jadi aku akan bermain denganmu. Sampai kedua jenderal itu dikalahkan oleh iblis Xiaoyan dengan begitu mudah, Kaisar Jahat berkaki 100 tidak bisa duduk diam. Ini adalah latar belakang invasi mereka ke dunia 1000 besar, dan sekarang Xiaoyan telah kehilangan pasukannya dan kehilangan jenderalnya, yang membuatnya sangat menyesal. Asal-usul kekuatan iblis dikatakan berasal dari dunia bawah, tetapi di tempat rahasia seperti dunia bawah, hanya ada beberapa orang yang mengetahui keberadaan iblis, tidak termasuk dalam kategori ini. Yang tidak diketahui adalah sumber ketakutan, belum lagi kekuatan iblis, yang tampaknya tidak memiliki musuh alami. Penampilannya sebagian besar telah menjadi kekuatan atribut baru. Jika Anda bersikeras, kekuatan malaikat di kerajaan malaikat tentu saja merupakan musuh alami dari kekuatan iblis, tetapi sekarang adalah mungkin untuk melawan kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan. Saya khawatir hanya beberapa orang berpangkat tinggi, malaikat di kerajaan malaikat persegi panjang. Ledakan. Kaisar Jahat 100 Kaki mengendalikan kelabang beracun dan mulai berputar, dan ledakan tawa lonceng perak, seperti seorang wanita manusia, mengguncang hati Xiaoyan sedikit demi sedikit. Karena itu, bagaimanapun juga, altar air di samping tahta belum sepenuhnya terisi, diseduh, jadi dia secara alami tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Xiaoyan. Tubuh kelabang beracun yang besar melonjak, dan barisan rapi kaki beracun di atasnya, seperti paku es, tiba-tiba jatuh dari tubuh, dan segera menukik ke arah iblis Xiaoyan seolah-olah bintang-bintang jatuh. Pasukan serangga beracun di gurun mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melonjak sedikit, seolah-olah mereka sedang menunggu kejatuhan Xiaoyan, sehingga itu akan menjadi makanan terbaik mereka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, sudut mulut iblis Xiaoyan meluap dengan senyum serakah dan serakah,
dan dia segera mengulurkan telapak tangannya yang ditutupi dengan napas iblis hijau tua dan diam-diam pergi kepadanya. Ada serangan ratusan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung racun jahat, dan ketika mereka mendekati tubuh iblis Xiaoyan, mereka benar-benar dihancurkan oleh iblis Xiaoyan dengan tangan kosong. Racun, kekuatan jahat, tidak layak disebut untuk iblis Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu sama lemahnya dengan gelitik ketika bertindak pada iblis Xiaoyan. Satu-satunya cara untuk menghadapi iblis Xiaoyan sekarang adalah dengan melenyapkannya sepenuhnya dengan kekuatan penghancur mutlak. Jika tidak, mengandalkan karakteristik kekuatan iblis, semakin Anda bertarung, semakin berani Anda, dan Kaisar Jahat berkaki 100 memiliki tidak ada peluang untuk menang. Bagaimana bisa, melihat pemandangan yang begitu aneh, Kaisar Jahat berkaki 100 di tahta tengkorak tiba-tiba berdiri, dan matanya yang gelap menatap lurus ke arah iblis Xiaoyan. Tidak sampai saat ini dia tahu bahwa kesulitan Xiaoyan ini tidak kurang dari setengah langkah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9. Tidak, bahkan tingkat bahaya iblis Xiaoyan berkali-kali lebih sulit daripada tingkat reinkarnasi tingkat 9 setengah langkah. Karena Kaisar Jahat 100 kaki tahu sedikit tentang kekuatan iblis, apalagi cara menghadapinya, iblis seperti itu tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling merepotkan. Keturunan klan Xiao. Melihat iblis kuat Xiaoyan di bawah, Kaisar Jahat berkaki 100 yang duduk bersila di tubuh kelabang yang beracun tersenyum muram. Jelas, pada saat ini, dia harus memperhatikan lawan yang licik ini. Dan iblis Xiaoyan, yang terus-menerus bergerak di bawah, juga menyaksikan tindakan Kaisar Jahat 100 kaki, dan nafas iblis di tubuhnya menjadi semakin liar. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh kelabang yang beracun meledak tak terkendali, dan energi iblis yang mengerikan mengamuk, membuat dunia yang sudah gelap menjadi lebih jahat. Terlepas dari gurun kematian yang diubah oleh jutaan serangga beracun, sekarang ada awan hitam yang diselimuti dunia ini, yang telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tanah kematian nyata Shen Luo. Petik 2. Petik 2. Adegan aneh seperti itu membuat gerakan iblis Xiaoyan mandek, dan dia diam-diam menginjak kehampaan. Langkah Kaisar Jahat 100 kaki seperti itu mungkin bukan hal yang baik. Pertahanan tubuh beracun kelabang sangat keras kepala. Bahkan jika iblis Xiaoyan membuat tembakan, akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobosnya, tetapi yang terakhir benar-benar meledakkannya secara tiba-tiba. Tampaknya ada beberapa yang tidak diketahui di dalamnya, rahasia. Adegan ini jauh melebihi harapan iblis Xiaoyan. Bagaimanapun, nilai tubuh kelabang beracun tidak terukur, dan yang terakhir rela meledak sendiri, yang benar-benar membuat iblis Xiaoyan merasa tidak nyaman. Tidak, tiba-tiba, bayangan iblis di belakang iblis Xiaoyan melonjak, menyebabkan tatapan bermartabat di mata Xiaoyan, dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat awan hitam yang baru saja muncul, sedikit kegelisahan. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat 100 kaki Kaisar Jahat yang bermartabat secara alami memiliki kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan sekarang yang terakhir secara langsung meniup tubuh kelabang yang beracun, dan saya khawatir itu akan memiliki tindakan yang bahkan lebih mengerikan. Itu adalah, saat mata iblis Xiaoyan menatap ke tengah awan hitam, sepertinya ada aura samar yang mulai berdenyut. Kekuatanmu misterius dan kuat, dan aku tidak dapat menemukan kekurangan untuk sementara waktu. Namun, hari ini, kursi ini menggunakan darahku sebagai panduan, dan memerintahkan jutaan ahli racun untuk melenyapkanmu dan yang lainnya, dan itu tidak sia-sia untuk reputasimu sebagai keturunan klan Xiao. Pada tubuh Kaisar Jahat 100 kaki yang seperti manusia, benda beracun yang tak terhitung jumlahnya mulai memanjat keluar, dan segera mengalir ke awan hitam tak berujung di langit. Tidak lama kemudian, sebuah titik cahaya seukuran lengkeng tiba-tiba muncul di awan hitam. Tepat saat titik cahaya itu muncul, gelombang laut yang dahsyat terjadi di antara dunia ini. Gerombolan serangga beracun jahat yang tak terhitung jumlahnya dan racun 6 pihak akan gemetar, mundur dalam beberapa kilometer, meninggalkan pusat pertempuran kosong untuk iblis Xiaoyan dan Kaisar Jahat berkaki 100. Darah. Setan Xiaoyan menatap setitik kecil cahaya seperti debu, dan selalu ada perasaan tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika dia menjelma sebagai iblis sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan kegelisahan ini, dan itu perlahan membesar. Esensi darah dan darah dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9 sangat merusak sehingga manusia dan dewa dapat dibunuh. Bahkan Xiaoyan,
yang sekarang menjelma sebagai iblis, tidak memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengambilnya. Bunuh aku. Setelah beberapa saat, iblis Xiaoyan melambaikan tangannya, dan tenda iblis hijau tua yang tak terbatas itu berubah menjadi sisi lain galaksi, langsung melewati lapisan kehampaan, dan membantai esensi darah di awan hitam. Ledakan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan iblis, tampaknya ada kekuatan jahat yang tak ada habisnya di awan hitam untuk melindungi darah dan darah. Pada saat ini, konfrontasi antara keduanya tampaknya telah mencapai batasnya. Suara pecah angin, dengan setetes esensi darah, diam-diam jatuh ke arah Xiaoyan. Di bawah tekanan besar yang menakutkan, bahkan iblis Xiaoyan masih merasakan ketakutan yang tak tertahankan dari lubuk jiwanya. Jubah iblis. Melihat bahwa situasinya tidak dapat dibalik, iblis Xiaoyan tampak tenang, tetapi hantu iblis di belakangnya mengeluarkan suara panik. Untuk sementara waktu, seluruh langit bergejolak, gurun kematian yang tak terbatas, awan hitam yang jahat, dan bahkan semua kekuatan di kekosongan ini, semua mengairi tubuh iblis Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan saat ini sudah menjadi penguasa sejati dunia ini, dan semua yang ada di sini akan diubah menjadi pakaian iblis-iblis paling megah di tubuh iblis Xiaoyan. Kekuatan jahat macam apa ini? Pada saat ini, segala sesuatu di awan jahat ini tampaknya berada di luar kendali Kaisar Jahat 100 Kaki. Ekspresi yang terakhir suram, dan dia tidak tahu mengapa kekuatan Xiaoyan mampu mengendalikan banyak orang di bawahnya, komando, tentara. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya memanggil seperti belalang, dengan mudah mengenai tubuh iblis Xiaoyan, berubah menjadi kekuatan murni iblis pada Xiaoyan. Bahkan jika ngengat terbang ke dalam api, itu tidak akan memiliki efek pemblokiran pada Xiaoyan, tapi itu membanting tanpa lelah. Waktu, dalam perjalanan yang lambat, penghancuran dan fluktuasi esensi darah jahat semakin dingin, di tubuh iblis Xiaoyan, sebenarnya ada jubah iblis yang tebal dan megah. Jubah iblis, bergoyang dengan angin, memicu sosok iblis Xiaoyan untuk waktu yang sangat lama. Ketika muncul sedikit demi sedikit, tampaknya ada iblis yang sangat jahat dan terlahir kembali. Jenderal Racun Liu Fang, hentikan dia untukku. Pada saat ini, kulit Kaisar Jahat 100 Kaki tiba-tiba berubah mengerikan, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan menakutkan dari jubah iblis, dan meraung seperti orang gila. Kekuatan jahat tak berujung pada jubah iblis tampaknya lebih unggul dari dirinya sendiri. Setelah itu benar-benar dipadatkan olehnya, saya khawatir pertempuran laut reinkarnasi hari ini pasti akan mengarah pada variabel. Meskipun Jenderal Racun 6 pihak tidak mau, tetapi selama Kaisar Jahat berkaki 100 tidak mati, mereka dapat hidup selamanya dalam arti sebenarnya, jadi 6 bayangan jahat besar menghalangi depan iblis Xiaoyan. Setan Xiaoyan harus dicegah dari menyerap jutaan serangga beracun. Jika tidak, begitu jubah iblis terbentuk, esensi darah jahatnya sendiri tidak akan bisa melenyapkan Xiaoyan. Menghadapi 6 bayangan jahat, iblis Xiaoyan hanya bisa mencibir. Dengan racun yang tak tertahankan ini, dia mencoba menghentikan iblis di tubuhnya untuk maju. Xiaoyan melambaikan tangannya sedikit, dan bayangan iblis di belakangnya langsung terlepas, dan segera bergegas keluar seperti anjing ganas, langsung menggigit jenderal beracun dari 6 arah. Hantu iblis ini lebih seperti pelayan iblis Xiaoyan, gelombang iblis datang satu demi satu, dan bergegas menuju 6 jenderal racun pihak dengan putus asa. Jenderal racun 6 pihak sangat kuat, tetapi di bawah keterkejutan iblis asli Xiaoyan, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung sekarang. Pada saat ini, tubuhnya digigit oleh pelayan iblis sesuka hati, dan dia bertarung dan mundur. Sampah sekali, Xiaoyan, biarkan kursi ini jatuh di sini sepenuhnya. Meskipun Jenderal Racun 6 pihak tidak mencegah kondensasi jubah iblis, mereka membeli cukup waktu untuk kedatangan esensi darah jahat, ada suara tiba-tiba, dan seluruh dunia benar-benar dipenuhi dengan suara abnormal. Setetes darah berkilauan dengan warna merah tua, perlahan jatuh dari langit, dengan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan, dibantai ke arah iblis Xiaoyan. Meskipun esensi darah merah gelap itu kecil, pada saat jatuh dari awan hitam di langit, seluruh kekosongan redup dipenuhi dengan aura lengket. Di bawah penindasan mutlak seperti itu, nafas iblis Xiaoyan tidak bisa tidak menjadi serius. Jubah iblis, yang dibentuk oleh kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, langsung terprovokasi, dan roh jahat yang sangat kuat meledak. Ledakan, jubah iblis hijau tua jatuh dari tubuh iblis Xiaoyan, dan segera naik diam-diam ke langit, langsung menghadap darah merah kejahatan.
Jubah iblis, itu adalah simbol tertinggi dari kekuatan iblis. Kedua serangan itu bertemu dengan cara yang menyembunyikan langit dan matahari, dan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan yang dihasilkan di sepanjang jalan menyebabkan seluruh lapisan awan gelap bergetar hebat. Ribuan celah jurang muncul, dan tidak ada yang tahu kemana mereka menuju, tetapi begitu mereka jatuh ke dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 8 tiba-tiba akan dihancurkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, pada saat jubah iblis terbentuk, sebuah suara terkejut tiba-tiba muncul dari tanah luas dunia bawah, yang awalnya gelap gulita. Seseorang memadatkan jubah iblis. Pada saat ini, di negeri jauh yang tak berujung, tiba-tiba ada suara keheranan yang memenuhi dunia yang redup. Ledakan. Kedua serangan itu sangat ganas, tetapi setelah pertempuran, setetes esensi darah jahat yang berada di atas angin. Di atas jubah iblis jahat yang tak tertandingi, ada banyak lubang yang telah diserang oleh esensi dan darah jahat, seolah-olah akan benar-benar hancur kapan saja. Bahkan Xiao Yan tidak tahu apakah yang disebut jubah iblis ini adalah serangan tertinggi atau pertahanan. Atau, apakah ini simbol kekuatan iblis? Tindakan memadatkan jubah iblis tadi jelas merupakan tindakan bawah sadar iblis di dalam tubuh, dan itu sama sekali bukan niat awal Xiao Yan. Jubah iblis, itu akan hancur. Jubah iblis yang luar biasa hanya menahan esensi darah jahat untuk sesaat, dan di bawah tatapan Xiao Yan, itu berubah menjadi debu tak berujung dan menghilang ke dunia ini. Ledakan. Dengan hilangnya jubah iblis, Kaisar Jahat Berkaki 100 juga terengah-engah. Tangannya yang besar menekan ke arah Xiao Yan tiba-tiba, darah kejahatan itu seperti matahari yang terik, dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan, jatuh dari langit. Aura dingin, suram, jahat terpancar sedikit demi sedikit dari darah dan darah jahat, dan dengan cepat mendekati iblis Xiao Yan, membuat persepsi Xiao Yan di tubuhnya sangat jelas. Masih banyak hal yang harus dilakukan, hanya sedikit. Pada saat ini, mata gelap dan jahat Xiao Yan sekali lagi memancarkan kegilaan yang membuat Kaisar Jahat Berkaki 100 sedikit bingung. Puff! Dengan suara, esensi darah jahat, yang seperti bambu patah, tiba-tiba ditelan oleh iblis Xiao Yan, yang membuka mulut iblis dan menelannya di bawah perhatian semua orang. Apa? Ini orang gila. Benar-benar gila. Pada saat ini, Kaisar Jahat Berkaki 100, Jenderal beracun 6 pihak, semua orang menghirup udara dingin pada saat yang sama, kelopak mata mereka bergetar hebat, dan pemandangan di depan mereka jauh melebihi harapan mereka. Esensi darah jahat ditelan oleh Xiao Yan, dan sensasi terbakar yang berapi-api menyebar ke seluruh anggota badan dan tulang di tubuh. Darah iblis melonjak dengan cepat, mencoba memusnahkan persepsi ini, tetapi setelah beberapa kemunduran, fluktuasi yang dilepaskan oleh esensi darah jahat tertinggi bahkan tidak dapat menahan kekuatan iblis. Aura kematian yang dingin dan suram akhirnya memenuhi pikiran Xiao Yan sedikit demi sedikit. Saat setetes esensi darah jahat memasuki tubuh, itu berubah menjadi tetesan energi yang sangat besar, dan terus menghadap Xiao Yan. Meridian di tubuh Yan diluncurkan dampak paling mematikan. Meridian mulai runtuh, sirkulasi kekuatan dalam tubuh benar-benar terganggu oleh setetes esensi darah ini, dan aliran darah iblis dalam tubuh menjadi terhalang, menyebabkan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan merosot dengan cepat, dan kekuatan iblis akan menghilang kapan saja. Melihat iblis yang tidak pasti Xiao Yan di depannya, dia kadang-kadang memeluk kepalanya dan berteriak, dan kadang-kadang tampak serius. Kaisar Jahat Berkaki 100 itu menyipitkan matanya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Ini adalah kesempatan besar saya. Hidupmu benar-benar sulit. Namun, sepanjang zaman, pemenang dan pecundang, tidak ada yang akan mengingat pecundang, selama mereka bisa menang, tidak peduli metode apa yang digunakan. Ayo gunakan pukulan pembunuh dewa ini untuk menguburmu. Pada saat ini, tubuh manusia dari Kaisar Jahat Berkaki 100 benar-benar hancur, memperlihatkan tubuh kelabang yang terakhir. Tubuh kelabang dengan ukuran ratusan kaki, mata merah, dan warna cemerlang 100 kaki semuanya dipenuhi dengan racun yang mematikan. Pada saat ini, 100 kaki berkedip serempak, dan aura pembunuhan yang substantif perlahan muncul. 100 kaki itu berayun bersama, dan sebuah jarum indah yang terlihat tidak lebih dari ukuran jari tertancap di depan 100 kaki. Gulu, keterampilan bertarung tingkat dewa semu. Setan Xiao Yan mati-matian menolak dampak dan penghancuran esensi darah jahat di tubuhnya,
dan segera melihat ke arah langit dengan wajah pucat, bergumam tanpa henti. Anggota tubuh Xiao Yan gemetar ketika dia melihat jarum berwarna cemerlang seperti akupuntur dan moksibusi, dan bahkan hatinya terasa merinding. Untuk sepenuhnya melenyapkan Anda dan orang lain dengan esensi darah saya dan kekuatan sumbernya layak untuk identitas Anda sebagai keturunan klan Xiao. Dengan penyesalan, kirim aku ke neraka. Suara seram perlahan keluar dari tubuh kelabang kaisar jahat berkaki 100. Segera, jarum akupuntur itu, seperti sinar cahaya yang menembus malam, diam-diam jatuh ke dunia fana dan menembak ke arah Xiao Yan. Di mana-mana di sepanjang jalan kekosongan runtuh seketika, dan pasukan serangga beracun jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan penghancur tertinggi. Setitik debu dapat menghancurkan langit. Saya tidak setuju. Aku tidak bisa berdamai. Pada saat ini, iblis Xiao Yan tiba-tiba menyerah melawan erosi esensi darah jahat di tubuhnya. Di matanya, api iblis yang tak berujung bangkit, dan darah iblis di tubuhnya mulai mendidih dan terbakar. Penerobosan. Dalam sekejap, esensi darah jahat yang awalnya arogan, seperti bola kempis, benar-benar menghilang sedikit demi sedikit di tubuh Xiao Yan dan ditelan oleh kekuatan iblis. Awalnya, kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat juga dipelihara oleh setetes esensi darah jahat ini, perlahan-lahan menembus belenggu, dan bahkan kekuatan iblis dalam tubuh seperti kehidupan baru saat ini. Menghadapi kekuatan penghancur tertinggi dari keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu, iblis Xiao Yan memiliki rambut panjang jahat berwarna hijau tua yang keluar dari tubuhnya, dan lingkaran-lingkaran setan hijau tua membuatnya semakin jahat. Api iblis di matanya menyala dengan gelombang jahat yang mengganggu. Sangat disayangkan bahwa semua ini terjadi begitu cepat sehingga Kaisar Jahat 100 Kaki tidak punya waktu untuk mencari tahu. Jarum-jarum kecil mendekati tubuh iblis Xiao Yan, dan sinar energi yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari sisi iblis Xiao Yan, dan kekosongan mulai terdistorsi, dan sebuah lingkaran sudah cukup untuk membalikkan kekuatan kekerasan dari seluruh kekosongan mulai menyebar. Serangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi masih berlanjut dan menyebar, tetapi sekarang sosok dan bahkan nafas iblis Xiao Yan tampaknya dimusnahkan oleh kekuatan penghancur yang luar biasa ini. Di bawah krisis kehancuran yang telah mencapai keterampilan bertarung tingkat dewa, iblis di tubuh Xiao Yan tergila-gila padanya dan tidak akan pernah menyerah. Namun, tidak peduli seberapa ganas kekuatan iblis itu, tubuh Xiao Yan akhirnya tenggelam dalam ledakan yang mengejutkan ini. Wang, kau baik-baik saja. Di atas langit, Jenderal Racun 6 pihak yang berada di awan hitam jahat buru-buru mengepung tubuh kelabang besar Kaisar Jahat 100 Kaki dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Batuk-batuk, kursi ini baik-baik saja. Pria licik ini akhirnya dihancurkan olehku. Untungnya, altar air jahat tidak rusak. Sekarang air beracun di altar air telah diseduh. Anda menunggu 6 orang, bawa altar air ini ke koridor di ujung lautan reinkarnasi, dan sebarkan itu di lautan reinkarnasi. Manfaat dari perjalanan ke lautan reinkarnasi ini juga dibagikan oleh 6 orang yang Anda tunggu. Kaisar Jahat setinggi 100 kaki bergoyang, dan altar air gelap dengan ukuran beberapa meter muncul di depan semua orang. Air di altar air menunjukkan warna merah darah yang mengerikan. Tidak bisa menahan. Setelah hal semacam ini tersebar di lautan reinkarnasi, saya khawatir seluruh lautan reinkarnasi akan menjadi abu. Itu adalah bencana, dan itu adalah hujan beracun di seluruh langit. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata itu, mereka berenam tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan kemudian mereka menatap kehampaan yang terdistorsi di mana keterampilan bertarung tingkat dewa meledak, keserakahan di mata mereka menjulang. Ayo pergi segera. Kaisar Jahat 100 Kaki secara alami tahu apa yang mereka pikirkan, dan segera mengayunkan tubuhnya, mendengus dingin padanya, dan wajahnya muram. Ya, pada saat ini, 6 orang baru saja menerima altar air, tubuh mereka melonjak, dan mereka langsung pergi dari sini, menuju koridor di ujung, hubungan antara tuan dan pelayan tidak dapat digoyahkan. Blood Shadow dan aku pergi untuk menyebarkan hujan, dan kalian berempat pergi untuk memblokir pasukan koalisi 1000 besar yang tersisa untuk mencegah perubahan. Tindakan. Begitu suara itu jatuh, ada adegan fluktuasi energi yang menyesakkan di sini lagi. 4 jenderal beracun dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat, bersama dengan tentara Kaisar Jahat berkaki 100 dari jutaan serangga beracun dan tentara sekutu dari Holy Primordial Lord, kekuatan jahat yang hampir seperti belalang,
menyerang Undead Holy Lord dan yang lainnya dengan marah, dan Master Suci Undead dan yang lainnya juga mati-matian melawan. Hanya saja dalam pertempuran hidup dan mati yang begitu luas, tidak ada yang menemukan bahwa 3 makam reinkarnasi di bawah perlindungan Flame God Cauldron sedikit bergetar saat ini, seolah-olah ada semacam aura tidur panjang, perlahan-lahan terbangun, naik. Xiao Yan, Xiao Yan. Tidak peduli seberapa licik kamu, pada akhirnya itu akan jatuh ke tanganku. Sampai jenderal beracun 6 pihak dan pasukan jutaan serangga beracun benar-benar menghilang di awan jahat, Kaisar jahat berkaki 100 itu memutar tubuh kelabangnya yang besar dan megah dan tersapu di pusat ledakan sedikit demi sedikit. Aura iblis Xiao Yan telah benar-benar menghilang pada saat ini. Kekuatan keterampilan bertarung setengah dewa sudah cukup untuk sepenuhnya melenyapkannya, tetapi nyala api suci di tubuh yang terakhir adalah artefak suci surga dan bumi, dan itu akan tidak bisa dihancurkan dengan mudah, bahkan jika dia tidak bisa menyerapnya dengan mudah, jika dia memberikannya kepada pemimpin di luar dunia, dia pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Untuk melakukan serangan Seon yang menghancurkan ini, Kaisar jahat 100 kaki menggunakan esensi darahnya sendiri dan kekuatan sumbernya satu demi satu, tapi sekarang dia sudah berada di akhir serangannya, dan menghabiskan mereka yang menghalangi, hanya untuk mengumpulkan kepentingannya sendiri. Mayat Jiu Duo Seng Yan dan Xiao Yan, ini adalah bukti paling menguntungkan yang hanya bisa dikreditkan ke orang luar. Bagaimana dengan mayatnya? Kenapa tidak ada mayat? Mungkinkah tubuh dan jiwanya dihancurkan olehnya? Setelah Kaisar jahat berkaki 100 dengan susah payah mengupas riak energi yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan, dia menemukan bahwa tidak ada yang lain di tengah ledakan kecuali kehampaan bengkok dan genangan darah hijau tua. Tampaknya yang disebut keturunan keluarga Xiao telah sepenuhnya dihancurkan oleh pukulan terkuatnya. Namun, menurut rumor, api suci adalah benda suci surga dan bumi, dan itu tidak terkalahkan, bahkan jika ras jahat dari luar wilayah menghabiskan banyak cara, mereka belum menemukan kekuatan untuk menghapus api suci. Sekarang, apa yang terjadi di adegan ini? Sisi. Tepat ketika Kaisar jahat 100 kaki bingung di dalam hatinya, ada rasa dingin di hatinya. Saat berikutnya, di suatu tempat di awan hitam telah runtuh ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba api suci yang mempesona muncul. Di tengah api, sosok ganas bermandikan darah merah darah menggenggam kedua tangannya dan mengangkat penguasa berat hitam misterius, matanya penuh kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cacing berkaki 100 mati tapi tidak membeku. Sayangnya, kali ini, aku menang. Penguasa pembunuh dewa, suara dingin Xiao Yan, disertai dengan bayangan yang luar biasa dan cemerlang, benar-benar muncul di sini. Pada saat suara ini muncul, tubuh kelabang besar dari Kaisar jahat 100 kaki langsung menyusut dan berubah menjadi bola, melindungi sumber intinya di dalamnya. Serangan mengerikan seperti itu tampaknya termasuk dalam kategori keterampilan bertarung dewa semu. Di atas penggaris berat yang gelap gulita, 17 pola api yang berbeda mulai berkedip dan berdenyut, dan kemudian berubah menjadi penggaris raksasa emas yang sangat mempesona, yang membentang di seluruh langit. Penguasa jahat 100 kaki hari ini sudah berada di akhir kekuatannya, tetapi dia terkena serangan Xiao Yan, dan aku khawatir dia akan benar-benar jatuh di sini. Rasa takut, cemas, sedikit demi sedikit muncul dari hatinya. Kaisar jahat berkaki 100, coba hadiah besar yang aku siapkan untukmu. Xiao Yan membawa tubuh penuh bekas luka yang hampir runtuh penguasa para dewa bersinar dengan kekuatan pola suci 17 warna. Berakhir, pada saat pukulan ini benar-benar jatuh, seluruh kekosongan awan jahat tampaknya dipelintir oleh kekuatan transenden mulut Xiao Yan Mo dipenuhi dengan senyum puas, dan tubuhnya juga berjuang untuk bertahan di udara tengah. Pukulan ini telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Serangan keterampilan bertarung tingkat dewa semu sekarang, jika bukan karena kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya untuk melawan dengan putus asa, saya khawatir Xiao Yan dapat dengan mudah jatuh ke dalamnya. Tetapi ketika kekuatan iblis akan dimusnahkan dengan serangannya, Xiao Yan ditemukan bahwa banyak kekuatan di tubuhnya sangat rakus untuk setetes esensi darah ini. Pada keseimbangan, kekuatan iblis diambil kembali secara paksa oleh Xiao Yan, dan setetes darah diam-diam diserap olehnya. Adapun serangan terakhir yang terakhir, itu setara dengan kekuatan iblis. Bahkan adegan barusan dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa menahan pukulan tertinggi dari keterampilan bertarung tingkat dewa, tapi apa yang terjadi setelah itu?
masih tidak bisa lepas dari nasib dilenyapkan. Alih-alih melakukan ini, lebih baik untuk meningkatkan jangkauan serangan, gunakan ini sebagai panduan, hilangkan pertahanan kaisar jahat berkaki 100, dan tanpa terduga melepaskan pukulan mematikan. Ledakan. King Tian menebas dengan serangan, dan kaisar jahat setinggi 100 kaki itu langsung diserang oleh kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya, dan vitalitasnya, bahkan vitalitasnya, dengan cepat menghilang. Dengan pukulan yang menghancurkan, Xiaoyan mengakui bahwa di bawah tingkat ke-9, tidak ada yang bisa bertahan.